Detik-detik Brigadir J tersungkur, masih ditembak dari jarak dekat, Baradae ungkap fakta ini. Saya hanya tanya sama Tuhan berbarengan apa tidak. Tapi berdasarkan rilis Karopenmas itu karena tembak menembak. Tembak menembak tentu akibatnya lubang. Lubang itu tadi ada dari belakang kepala tembus ke hidung. Ada juga dari leher atau dari bibir tembus ke leher atau dari leher tembus ke bibir kan gitu. Ada juga di dada. Ada juga di tangan. Itu lurus, yang di tangan juga lurus, yang di dada juga lurus. Yang agak miring itu cuman yang dari leher tembus ke bibir. Berarti kan jarak dekat kalau dari leher kan gitu. Sehingga tembus ke sini bibir. Kenapa kita bisa bilang tembus? Karena dicolok. Ada alatnya itu. Dari belakang dicolok ke depan, tembus ke sini. Dari leher dicolok tembus ke bibir. Dari sini dicolok tembus. Nah, kemudian di tangan lurus dicolok lurus tembus. Nah, sisanya itu diapain? Yang tangan kiri ini diapain? Kenapa ini bisa patah? Yang terkonfirmasi dari pertemuan dokter forensik kami adalah temuan yang kami temukan. Ya, yang kita bilang kami menemukan sesuatu yang signifikan itu terkonfirmasi. Terkonfirmasi apa maksudnya? Peristiwanya jadi lebih terang benderang. Khususnya soal skema waktu. Dan Baradae untuk menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J. Akibat penembakan yang dilakukan oleh Baradae itu mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia. Tewas. Detik-detik Brigadir J telah diungkapkan Baradae sebagai pihak yang disebut lawan baku tembaknya kepada Komnas HAM. Adu tembak Brigadir J dengan Baradae oleh Komnas HAM juga tengah dicocokkan melalui temuan CCTV yang merekam kondisi rumah Ferdi Sambo saat peristiwa terjadi. Baradae sebut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik sudah menjelaskan kronologi kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Ferdi Sambo. Brigadir J terlibat adu tembak dengan Baradae Brigadir J yang terlibat adu tembak dengan Baradae terkena tembakan hingga tersungkur. Dalam baku tembak polisi dengan polisi di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Ferdi Sambo, Brigadir J tersungkur dan akhirnya tewas. Detik-detik Brigadir J telah diungkapkan Baradae sebagai pihak yang disebut lawan baku tembaknya kepada Komnas HAM. Adu tembak Brigadir J dengan Baradae oleh Komnas HAM juga tengah dicocokkan melalui temuan CCTV yang merekam kondisi rumah Ferdi Sambo saat peristiwa terjadi. Baradae sebut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik sudah menjelaskan kronologi kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Ferdi Sambo. Brigadir J yang terlibat adu tembak dengan Baradae terkena tembakan hingga tersungkur. Kemudian Baradae mendekati dan kembali terjadi penembakan. Taufan dalam sebuah acara kontroversi milik Metro TV yang tayang melalui Metro News di YouTube mengungkapkan awal mula terjadi baku tembak dengan Baradae dan Brigadir J. Atas pengakuan Baradae kepada Komnas HAM, peristiwa itu bermula saat Baradae yang baru tiba di rumah dinas Ferdi Sambo yang kemudian naik ke lantai 2 itu. Baradae naik ke lantai 2 menuju ke ruangan tidur ajudan. Kemudian, setelah mendengarkan teriakan itu, Baradae turun dan melihat Brigadir J. Setelah beberapa tembakan, Baradae menuju ke belakang, mengokang senjata dan membalas tembakan itu. Setelah itu masih adu tembak lagi sampai Brigadir J tersungkur. Masih menurut pengakuan Baradae Kepala Komnas HAM, setelah adu tembak dan Brigadir J tersungkur, akhirnya mendekati dan menembak lagi untuk memastikan lawannya sudah dilumpuhkan. Ngeri, selain otak Brigadir J hilang, ditemukan pula 4 luka misterius yang bukan dari tembakan. Insiden baku tembak yang berujung pada tewasnya Brigadir J telah menyeret banyak pihak. Untuk dari insiden tersebut yang menewaskan Brigadir J, Kapolri telah menonaktifkan beberapa petinggi Polri termasuk Irjen Ferdi Sambo. Sebelumnya pernyataan dari kepolisian yaitu Polres Jakarta Selatan, Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae karena melakukan tindakan tidak pantas kepada istri Irjen Ferdi Sambo yakni Putri Chandrawati. Diduga perbuatan Brigadir J atau disinyalir penyebab utama terjadinya insiden penembakan. Dari hasil otopsi ulang Brigadir J terdapat beberapa fakta yang mengejutkan publik. Meski hasil otopsi Brigadir J belum diumumkan secara resmi di publik, namun ada beberapa bocoran mengenai kondisi tubuh dan luka Yosua saat diotopsi. Komarudin Simanjuntak melalui wawancara dengan Refli Harun pada kanal YouTube RH menyampaikan beberapa fakta menarik, terutama kondisi luka Brigadir J. Diketahui bahwa dalam aksi baku tembak yang terjadi di kediaman Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Ferdi Sambo, Brigadir J menembak sebanyak 7, sedangkan Baradae sebanyak 5 kali.
Namun diduga tak ada satupun peluru yang melukai Baradae. Di sisi lain, Brigadir J tak hanya mengalami luka tembak, akan tetapi juga mengalami luka lebam dan sayatan di beberapa bagian tubuh. Sementara Baradae terlibat dalam aksi baku tembak yang akhirnya menewaskan Brigadir J itu tidak mengalami luka sedikit pun. Luka-luka selain dari luka tembakan di bagian tubuh Brigadir J ini yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan. Berikut analisis luka dan jarak tembak oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, berdasarkan hasil kesimpulan otopsi pada beberapa hari lalu. Menurut Sugeng, luka di bagian hidung Brigadir J itu bukanlah sebuah rekoset. Komarudin mengatakan, menurut hasil dari otopsi ulang, luka pada bagian hidung Brigadir J itu disebabkan oleh tembakan dari arah belakang yang tegak lurus sehingga peluru menembus bagian hidung dan menyebabkan luka robekan di hidung. Dari analisis luka yang tegak lurus itu, Komarudin mengatakan jika seharusnya luka tembak tidak lurus seperti itu jika benar adanya insiden saling tembak. Refli Harun menambahkan apalagi posisi antara keduanya juga berbeda. Seperti yang diketahui bahwa Brigadir J berada dalam kamar sedangkan Baradae berdiri di bagian tangga karena posisinya dari lantai atas. Komarudin menambahkan seharusnya luka tembak Brigadir J itu tidak lurus melainkan menyamping. Luka tembak bagian rahang. Komarudin Simanjuntak kembali menguraikan posisi luka dan analisis terhadap posisi tembak Brigadir J menurut kesimpulan hasil otopsi beberapa hari lalu. Terlihat bagian bibir Brigadir J luka dan itu merupakan salah satu dari luka tembak. Komarudin mengatakan jika tembakan itu bagian arah bawah leher, Brigadir J itu menyebabkan giginya berantakan dan terjadi sobekan pada bagian bibir. Luka tembak Brigadir J pada bagian bawah rahang leher itu juga tegak lurus ke atas. Komarudin menjelaskan, jika tembakan pada bagian leher Brigadir J itu terjadi dari arah dekat, maka ada kemungkinan rekoset ke bagian bahu sesuai dengan arah lurus tembakan. Kuasa hukum keluarga Brigadir J itu mengatakan jika menurut kesimpulan sementara tim dokter adalah tembakan bagian leher Brigadir J itu dari arah bawah. Luka tembak di bagian dada. Pada dada bagian kanan, Brigadir J itu terdapat satu luka tembakan yang juga lurus. Pada luka jahit tersebut juga ditemukan campuran lem dan sipul benang berwarna hitam dengan bentuk tidak beraturan. Dalam menjelaskan dari hasil keterangan otopsi dalam dokumen, dokter menjelaskan antara dada dan kanan kiri tidak simetris. Dada bagian kanan tidak ada luka, kemudian dada bagian kiri terdapat luka tembak masuk dan ada 2 lubang di bagian dada kiri. Komarudin kembali menjelaskan bahwa hasil otopsi ini baru merupakan hasil kesimpulan sementara yang dilihat secara kasat mata. Sementara untuk hasil kesimpulan finalnya itu nanti akan ada pada 4-8 minggu karena masih dilakukan pengujian lab. Luka tembak pada bagian lengan. Kemudian di lengan bawah kiri, bagian bawah samping kanan, dan bagian pergelangan tangan terdapat luka terbuka. Lengan bawah kiri samping kanan Brigadir J terdapat luka terbuka berlubang dikelilingi lem dengan ukuran 0,5 cm tembus ke dalam sepanjang 6 cm. Komarudin terus membaca hasil kesimpulan. Sementara otopsi kedua, Brigadir J menjelaskan jika pada pergelangan kiri dan luka terbuka tapi tidak rata, pergelangan mengalami patah tulang. Kemudian pada kelingking bagian kiri ruas ujung kanan ada luka terbuka tapi tidak rata. Komarudin menjelaskan jika tulang kelingking Brigadir J ini patah. Komarudin menambahkan jika penyebab luka Brigadir J yang tidak sesuai dengan arah tembak tidak sesuai jika disinkronkan dengan kronologi yang telah disampaikan kepolisian. Fakta mengerikan hasil otopsi Brigadir J terungkap. Ditembak dari rahang tembus ke bibir dan otak. Pengacara Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir Joshua, Komarudin Simanjuntak mengungkapkan hal mengerikan yang telah dituangkan dalam berita acara dan telah dibuat juga dalam akte notaris. Temuan tersebut ditemukan bersama-sama oleh dokter forensik dan merupakan kesepakatan dalam ruang otopsi oleh tim. Menurut Komarudin, temuan itu menggugurkan alibi bahwa Brigadir Joshua ditembak oleh Baradae atau Barada Eliezer dari posisi atas. Selain itu, dari bagian dalam kepala diperiksa, dokter forensik menemukan retakan sebanyak 6 buah. Beranjak ke bagian bawah, ditemukan bekas tembakan dari rahang bawah dan tembus ke bibir. Makanya adanya bekas sobekan di bibir. Penembakan dari arah leher kemungkinan ditembak dari jarak dekat, bahkan pistol menempel di bagian rahang. Sedangkan bagian dada, pada dada kiri terdapat luka tembak masuk dan ada lubang. Bagian lengan bawah kiri samping kanan terdapat luka terbuka berbentuk lubang, tembus sekitar 6 cm dan terdapat patah tulang. Kemudian kelingking kiri, tulang kelingking patah.
Diberitakan sebelumnya, pengacara Komarudin Simanjuntak bocorkan hasil autopsi Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J saat berbincang dengan ahli hukum tata negara Refli Harun. Komarudin Simanjuntak mengungkapkan hasil autopsi Brigadir Joshua Huta Barat menunjukkan kejanggalan pada bagian otak. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Huta Barat itu mengatakan saat bagian kepala dibuka oleh tim dokter tidak ditemukan adanya otaknya.